tadi benar sekitar 125 sampai 130 lah. 125 sampai 130. Sebentar ya, izin ya. Saya akan telepon dulu. Hitungan kemarin sih segitu ya Pak Bagus ya. Iya, antara segitu Pak Ferry, benar nggih? 130-an itu. 130. Iya. Halo, izin Pak. Ya. Oke, ini saya lagi menginfokan ke keluarga karena kemarin saya menginfokannya kan dikurangi 2.000 atau 3.000, ternyata tidak dikurangin. Jadi saya sudah menyampaikannya, Bapak izin. Nah, jadi tetap pada keputusan awal yaitu 7.800 kalau turun Jakarta ya Pak ya. Kalau 7.800 yang Jakarta, enggak? Betul. Ke Surabaya ya? Enggak ke Surabaya Pak. Tetap turun di Jakarta Pak. 7.800 itu turun Surabaya aja. Turun Jakarta maksudnya? Iya Jakarta. Aduh Tuhan. Iya Pak, turun Jakarta Pak. Iya. Baik, saya sampaikan Bu kalau begitu. Oke, berarti ini sudah bisa dipastikan atau kira-kira mundur lagi Pak tanggal 9-10 Mei ini Pak? Sampai saat ini masih pesawatnya available 9.10 Bu. Untuk saya lihat availability pesawat juga kan 9.10 pesawatnya available. Oke, perkiraan tanggal terakhir saya harus ngirim uangnya itu tanggal berapa Pak? Deadline-nya ya? Betul, deadline-nya. Ini keluarganya nanyain soalnya Pak. Oh ya, saya tanyakan ke Yimnya Bu ya, saya tanyakan begitunya nanti saya infokan lagi. Oke, siap. Setidaknya mungkin ya awal minggu depan lah. Sekarang kan masih Kamis ya, Siap. Sabtu, Minggu ya mungkin awal minggu depan. Oke, siap. Tapi nomor rekeningnya belum dikirim ke saya loh Pak Mas Yan Pak. Jadi setidaknya saya pingin kirim ada berapa dulu, terkumpul berapa, saya akan kirimkan berapa gitu. Jadi setidak-tidaknya nanti ngumpul karena untuk pengiriman itu lebih dari nggak masalah deh. Yang penting nggak luput dari 10.000 bisa dikirim satu itu. Nggak apa-apa Pak, bisa. Bisa. Siap. Berarti tetap di harga 7.800 US dollar turun ke Jakarta ya Pak ya? Iya, turun ke Jakarta. Oke, siap Bapak, siap. Ini keluarganya. Mungkin Mas Bagus, ini Pak Herman, petugas Dubes Kamboja yang ada di petugas Indonesia yang ada di Kamboja. Mungkin bisa kenalan dulu. Oke, selamat malam Pak Herman. Selamat malam. Terus di dalam juga ada Mas Ferry dari KP2MI Pak Herman. KP4MI. Ya, selamat malam Pak Herman. Selamat malam Pak Ferry dari KP2MI Pusat. Bukan dari KP4. Banyuwangi Pak. Saya yang di wilayah Banyuwangi Pak, Jawa Timur. Oh, BP3MI Banyuwangi ya Pak? Iya, BP3MI Jatim, P4MI Banyuwangi Pak. P4MI-nya di Banyuwangi ya? Iya. Jadi kaitan sama tadi tuh Pak, karena dari saya kan Pak yang koordinasi dengan Pemkab khususnya. Nah dari Pemkab juga kalau masalah keuangan itu kan mereka butuh waktu terakhir seperti itu. Kemungkinan memang setelah pengajuan itu baru minggu depan. Cuman minggu depannya hari keberapa ini kita yang belum tahu pasti nih. Baik. Tetap kita usahakan nanti coba kami koordinasikan lah sebelum tanggal 9 lah. Karena sebenarnya kemarin kita mau bergerak sendiri Pak, tetapi kan bagaimanapun juga saya masyarakat Jawa Timur, saya tidak boleh melangkahi Pemkab juga. Ternyata Pemkab kan menyanggupi Pak Herman. Oh iya. Jadi saya tetap menghargai pemerintah yang hadir. Siap. Kami apresiasi dari Pemkab juga ada memberikan perhatian untuk masalah ini, dan Pak Yuni juga yang sudah membantu menghimpun. Mudah-mudahan bantuan ini juga tidak terbatas kepada pemulangan jenazah, tapi juga untuk pencegahan juga ya, kedepannya sehingga tidak terjadi lagi hal seperti ini Bu. Nah ini Mas Ferry, tugasnya Mas Ferry ini karena pencegahan Mas Ferry. Siap. Karena makanya Pak Herman itu bukannya malah senang sebenarnya koordinasi seperti ini, lebih baik dicegah di akarnya dulu daripada kita menebang kayunya. Betul sekali.
Betul, karena memang Ini ya. Pak Kadis coba saya undang cuman belum masuk ini. Nggak apa-apa boleh. Oh iya. Ini telekonferensi ya? Iya, telekonferensi Pak. Oh, telekonferensi. Oke. Kirain Miss Yuni lagi di Banyuwangi juga, enggak ya? Enggak Pak. Saya posisi di Jakarta Pak. Oke. Mbak Yuni, Siap. terkait preventifnya, kemarin kita sudah ngobrol banyak sama Pak Ferry. Mungkin insya Allah nanti kita juga gabungan dari beberapa lembaga, kita upayakan untuk sosialisasi khususnya ke masyarakat Banyuwangi ya, untuk pencegahan. Siap, seperti yang diinfo Pak Herman tadi. Ya, agar tidak terjadi kasus-kasus seperti yang sekarang kita kondisikan saat ini, itu Mbak. Oke, siap, keren. Oke, mungkin Pak Herman, terima kasih ya Pak Herman informasinya, karena saya ingin double check menginfokan bahwa biaya untuk pemulangan jenazah almarhum Rizal tetap di 7.800 jika pulang ke Jakarta. Tetapi jika ke Surabaya ada tambahan lagi. Seperti itu ya Pak? Tambahannya $700 jadi 8.500. Jadi tetap di Jakarta ya Pak ya, izin ya Pak ya. Tetap turun di Jakarta ya Bu. Siap Bapak. Nanti dari sana berarti Miss Yuni koordinasi dengan BP2MI ya. Siap Bapak, siap. Oke, terima kasih ya Pak Herman. Siap, terima kasih Miss Yuni. Terima kasih. Selamat malam. Oke, Mas Ferry clear ya? Iya, coba nanti tak sampaikan lagi ke mana Pak Kadis ya Bu ya. Jadi informasinya berbalik ini karena saya memang mengatakan kalau memang uang bisa masuk, apakah benar seperti ini? Karena saya orangnya kalau iya, kalau enggak gitu loh Mas. Sampai tahu kan kita kenal lama kan Mas Ferry? Betul. Saya juga seperti itu Bu. Makanya saya ke Pak Bagus tuh mulai awal juga Pak. Ini saya coba koordinasi. Cuman memang khususnya ke Pemkab Banyuwangi ya Bu ya. Siap. Karena memang selama ini kan belum pernah sama sekali untuk membiayai dan Siap. susah. Betul. Siap. Dan ya itulah ya akhirnya kayak gini lah Bu, agak-agak lama sedikit ini karena mereka juga kayaknya belum pernah melakukan hal ini. Dan saya harap tidak ada pengalaman sih Pak, karena kalau ada pengalaman berarti banyak sekali orang yang akan berangkat ke Kamboja. Jadi benar yang dikatakan oleh Mas Bagus adalah mungkin kita mengadakan sosialisasi pencegahan di mana agar masyarakat lebih aware tentang keadaan di Kamboja. Dan biar tidak tergiur dengan gaji tinggi tanpa proses. Iya betul itu. Makanya kita KP2MI selalu mendorong pemerintah daerah itu yang punya wilayah. Nggak mungkin kita sendiri kan begitu. Betul. Karena bagaimanapun kan kekuasaan atau kuasa atau otoritasnya kan beda-beda, Mas Ferry. Iya betul. Jadi belum lagi yang Jember ini. Gimana nih Jember nih? Jember kan nebus itu Mas Ferry. Jember kan nebus bayar. Tapi yang masih hidup ya Bu ya itu. Masih hidup dan baik-baik saja. Jember nebus itu. Sampai sepeda motornya ditawarkan sama saya. Bukan masalah saya bantu enggaknya ya, karena keluarganya sudah menjual segalanya dan kurang sedikit ya, 7 atau 15 juta seperti itu. Dan kebetulan kan saya sudah menyanggupin Rizal. Otomatis paham kan, saya nggak bisa apa ya? Karena ini uang banyak loh Mas Ferry, 130 besar sekali. Dan saya ini masih ada tugas setelah ini Sulawesi Utara ada 2. Yang satu linglung di Kamboja, yang satunya meninggal dunia di Taiwan. Ini tugas berat juga gitu loh. Memang kita apa ya? Kalau tidak masyarakat itu tidak melihat kejadian, mereka tidak percaya dengan apa yang kita sampaikan. Iya. Mungkin ada pesan Mas Bagus atau Mas Ferry yang ingin disampaikan ini pada teman-teman? Pada enggak sih Bu, ya yang penting tugas saya koordinasi sama Pemkab nanti dan itu akan kita update infonya nantinya. Oke, siap. Mas Bagus? Oke, ada yang ingin disampaikan mungkin? Sementara cukup Mbak Yuni. Oke, siap. Jadi kalian koordinasi dulu ya, saya matiin dulu ya. Siap. Terima kasih. Oke, jadi intinya adalah satu hal bahwa banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita kadang gagal fokus ya teman-teman. Tetapi kita tetap akan mencoba yang terbaik versi kita dan
Terima kasih untuk informasinya ini. Ternyata keuangan untuk Rizal membutuhkan sangat besar sekali. Halo, selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.